gini Pak, jadi saya ini mau diskusi sama Bapak tentang sebuah program yang berdampak kepada murid. Seperti yang kita ketahui kan Pak, beberapa belakangan ini kita menemukan kasus siswa banyak anak yang berhenti karena nikah. Kemudian juga sering kita mendengar anak-anak keluhan dari guru-guru memiliki video porno. Kemudian juga ada kasus pelecehan yang beberapa waktu lalu pun saya pun ikut dilapori anak bahwa ada temannya yang suka memegang bagian yang sebenarnya kurang pantas itu. Nah, jadi atas beberapa kasus ini gimana Pak kalau misalnya kita merencanakan sebuah program, mungkin bisa berkolaborasi dengan P5. Jadi saya berpikir kalau misalnya pada kegiatan P5 mendatang itu kita seperti apa ya Pak ya, membuat kegiatan yang melibatkan siswa. Mungkin di situ ada dari tokoh agama, kemudian juga psikolog, kemudian juga pihak kesehatan, untuk yang pertama tuh mensosialisasikan tentang pendidikan seksual, bahwa pernikahan itu mungkin mempunyai dampak yang kurang baik lah kalau misalnya mereka nikah secara dini gitu, mungkin dari mental dan juga dari fisiknya. Kemudian psikolog ini harapannya bisa menggali potensi mereka. Sebenarnya mereka nih hobinya di mana sih, bakatnya di mana sih, kemudian juga bisa memacu minat mereka untuk berani tampil gitu. Nah itu kemudian dari tokoh agama ini menguatkan lah ya Pak ya di kegiatan awal. Jadi rencana saya kalau misalnya ini bisa diterima sebagai salah satu program, kita bisa memberinya judul program ini menggali potensi menolak resiko. Jadi nanti mungkin siswa dari pihak siswanya sendiri, mereka ingin tampil apa gitu Pak, mereka ingin menampilkan apa, mungkin mereka yang hobi seni-seni, yang hobi olahraga. Jadi rencananya saya juga mau bikin kayak survei gitu Pak untuk kegiatannya. Tanggapan Bapak gimana? Oke, terima kasih Bu atas usulan ide kreatifnya. Usulannya cukup baik sekali, sangat bagus untuk meminimalisir kejadian-kejadian ataupun insiden-insiden yang selama ini sudah terjadi di antara kita di lingkungan sekolah lah. Adapun ketika kita melibatkan kegiatan di P5, otomatis kita harus berkoordinasi dengan tim P5, dibuat formatnya, kapan pelaksanaannya, penjadwalannya lagi, sehingga nanti rencana itu bisa terstruktur, bisa kita rencanakan dari awal, dengan apalagi dengan melibatkan pihak-pihak yang Ibu sebutkan tadi, dari dinas kesehatan, psikolog ataupun dari keagamaannya. Mungkin bisa jadi nanti dari KPAI pun dinas sosial juga bisa dilibatkan, sehingga nanti untuk pencegahan preventifnya seperti apa kita ikutkan ke situ. Jadi wawasan tersendiri bagi siswa ketika kita mengembangkan bahwasanya siswa pelajar Pancasila itu seperti apa gitu kan. Poin-poin pentingnya ya bisa masuk di situ. Yang penting nanti Ibu berkoordinasi dengan tim, penjadwalannya disesuaikan dengan kurikulumnya sehingga memang itu sudah terjadwal dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang sudah direncanakan. Seperti itu. Oke Pak, baik. Jadi kemarin nanti saya akan tindak lanjuti setelah saya izin dengan Bapak untuk membicarakan program ini. Saya akan ke tim P5 untuk merencanakan kegiatan ini lebih lanjut. Kemudian nanti pun dalam pembuatan surveinya nanti saya mau koreksinya juga Pak. Boleh nanti Ibu buatkan kayak draftnya lah ya, draftnya baru nanti bisa kita surveinya supaya lebih murah, nggak usah pakai kertas, langsung pakai Google Form aja. Google Form nanti isinya seperti apa. Titik beratnya kemana yang tujuan itu dari mereka survei gitu kan, sehingga bisa tepat sasaran lah. Keinginan dan kemauan. Minta tolong ke wali kelas. Boleh. Bisa koordinasi dengan wali kelas karena yang punya link jaringan siswa kan dari wali kelas masing-masing. Kita libatkan wali kelas. Boleh. Oke lah Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya lanjutkan nanti kalau ada sesuatu yang lain akan saya sampaikan. Oke, Bu. Masuk.
Oke, selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi. Terima kasih Bu, hari ini saya bisa ada kesempatan untuk ngobrolkan program Bu. Jadi gini Bu, saya mau bertanya, dari sebelumnya saya udah diskusi sama kepala sekolah tentang beberapa hal negatif akibat dari kemajuan teknologi yang selama ini berkembang kan Bu kan. Jadi saya mau menanyakan ke Ibu bagaimana dengan, saya nanya Ibu sebagai guru BK ya Bu ya. Karena kebetulan Ibu punya dua tugas sekaligus sebagai kesiswaan dan guru BK, tapi kali ini saya mau bertanya ke Ibu sebagai guru BK. Saya kan tidak punya data yang akurat nih Bu untuk kasus-kasus berapa sih sebenarnya jumlah siswa kita yang berhenti sekolah karena menikah. Kemudian benarkah ada anak-anak yang misalnya menyimpan video porno dalam handphonenya. Kemudian mungkin ada beberapa kasus pelecehan seksual yang mungkin dalam bentuk verbal, bukan hanya dalam bentuk sikap ya, tapi mungkin hanya dalam bentuk kata-kata. Apakah memang kasus-kasus ini pernah terjadi? Maksudnya apakah Ibu juga memiliki data yang sama seperti yang saya pernah dengar? Baiklah, untuk ini Bu, saya sebagai guru BK di sini ada memang beberapa kejadian yang memang terulang kembali, bukan terulang kembali, ini terjadi bukan karena kelalaian gurunya saja, tapi juga karena memang anaknya Ibu ya. Gurunya bahasanya itu sudah menyampaikan, bukan hanya saya, semua guru Ibu ya, rasa saya membimbing anak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya ya. Tapi karena kita tidak bisa mengontrol anak karena kemajuan zaman ini, hal-hal itu bisa terjadi karena mungkin dari faktor HP-nya, pergaulan dia di luar. Jadi begitu, ada beberapa kasus yang memang terjadi seperti itu. Jadi kami dari pihak saya sebagai gurunya sangat menyayangkan ya atas kejadian ini, karena itu terjadi di saat mereka sudah di luar sekolah dan posisinya masih sebagai siswa kita. Terus kalau misalnya untuk kasus anak yang berhenti sekolah karena menikah sendiri, kira-kira dari data Ibu ada berapa Bu setahun terakhir ini? Setahun terakhir ini ada sekitar 5 orang anak-anak. Itu karena dia menikah, bahasanya hamil duluan lagi ya, kejadian itu. Jadi seberapa kejadian ini pernah kami konsultasikan dengan orang tuanya juga. Awal-awalnya mungkin anak ini tidak bisa kita deteksi ya Bu ya, karena kita tidak berani untuk menanyakan langsung pada anaknya, tapi kita selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, dan orang tuanya itu mengaku kalau memang anak ini sudah berisi lah, sudah hamil bahasanya ya Bu ya. Jadi dia harus mau tidak mau lah bahasanya, dia harus kita kembalikan ke orang tuanya untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Berarti Oke, selamat pagi Bu Ibu. Baik. Bu Ira, Bu Erni dan Bu Desi dari tim P5 ya Bu. Tadi saya ngobrol sama Bu Ira selaku guru BK. Jadi gini, kawan-kawan dari tim P5, ibu-ibu dari tim P5, saya sudah konfirmasi ke kepala sekolah dan juga guru BK bahwa ternyata memang ada beberapa siswa kita yang keluar sekolah karena menikah. Menikahnya alasannya ada yang karena hamil, ada yang karena memang mau dia menikah ini. Kemudian juga beberapa siswa kita tuh terjaring kasus memiliki foto dan video porno. Selain itu juga ada laporan dari siswa bahwa ada hal-hal yang berhubungan dengan pelecehan seksual. Apakah itu dalam bentuk? Itu aja Bu sebenarnya. Nanti setelah anak kita kan udah besar loh, tapi mereka pun nggak bisa sendiri. Cuma mereka ini kalau nggak ada yang rangkul bahasanya kan ya nggak ada yang melihat. Karena yang dilihat ini kan yang ketiga terus, jadi mereka rasanya oh ini nggak ahli di bidangnya, ini nggak
yang nyuruh nari dan nyanyi, yang nyuruh nyanyi dan nyanyi. Iya. Jadi agak itu tampaknya di situ Bu, dari kami kemarin. Tapi alhamdulillah lah, dia pun keseok-seok masanya tapi berjalan gitu. Tapi kalau saya yang orang luar nengok, saya nyanyinya bagus-bagus ya. Kan saya orang luar, maksudnya saya nggak terlibat langsung ya karena saya bukan wali kelas. Dulu kan yang banyak terlibatnya wali kelas dulu kan. Tapi saya nengoknya berhasil ya bagus-bagus ya. Sebenarnya kayak waktu asik kalau memang Betul. Ya, Siswanya benar-benar ngerasa itu kegiatan mereka, terus gurunya benar-benar wali kelasnya lah ya dalam hal ini ya. Terus guru-guru yang diminta juga benar-benar total ya. Tapi kalau kita ambil sesuai dengan tema ya. Berarti gini ya Bu ya, kita menyesuaikan apa maunya siswa baru kita menentukan temanya. Oke, kalau gitu sepemahaman dengan rencana yang saya susun. Jadi nanti karena ini saya tidak pelakunya sendiri, saya hanya membantu menggunakannya saja. Tapi dalam prosesnya saya akan coba untuk seperti tokoh agama, beberapa agama mungkin saya bisa bantu, nanti psikolog saya bisa bantu, petugas kesehatan saya juga bisa bantu itu untuk kalau memang ini kita jadikan program. Tapi mungkin ini berjalan atau tidaknya kita kembalikan hasil survei. Jadi besok saya bikin hasil survei, nanti saya minta bantu wali kelas untuk menyebarkannya. Kita pakai Google Form aja, jadi nanti kita bisa lihat siapa yang udah masuk dengan siapa yang belum. Gimana Bu? Nah, main itu gampang kan untuk lihat hasilnya bisa jadi cepat juga. Siapa yang belum nonton nih? Nah, kan bisa ngecek. Pun saya nanti pun mungkin gini Bu, saya nggak wajib isi gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada suka olahraga, nggak ada suka musik ya kita ya mau apa lagi kan? Tapi sudah paksa. Nggak bisa dipaksa. Dipaksa pun percuma. gitu kan. Cuma Mungkin sementara mereka jadi penonton yang aktif pun nggak apa-apa kan? Oke lah ibu-ibu, semoga apa yang kita rencanakan nanti judulnya bisa ibu-ibu buat lagi sendiri, tetapi intinya ini adalah untuk menyediakan lingkungan bagi siswa supaya mereka bisa berpikiran positif, kemudian bisa menyalurkan emosinya juga dengan positif. Kemudian di lingkungan ini supaya mereka punya keterampilan untuk berinteraksi, karena kalau kita lihat anak kita ini walaupun duduk bareng, dia nggak ngomong, dia pasti sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah jadi gitu, jadi dimana murid-murid kita ini bisa menjunjung tinggi moral, nilai-nilai moral lah ya, dan juga nilai-nilai kebaikan yang dibangun oleh sekolah. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan survei kita berjalan lancar, jadi semester depan kita bisa lanjutkan dengan kegiatan yang sebenarnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erni. semoga sukses terus. Selamat pagi semuanya. Nah, karena belajar dari kelas ini, kenapa Ibu memilih kelas ini? Ternyata memang kelas ini kelas yang paling sulit, ya. Tetapi ada kawan-kawan kalian yang saat terima nggak datang ke sekolah, benar nggak? Ada. Nah, kira-kira kenapa ya mereka? Malas. Nah, malasnya kenapa ya? Jadi beberapa waktu ke depan Ibu akan membuat sebuah survei. Survei ini pakai Google Form. Jadi nanti kamu bisa kerjakan di rumah saat sudah libur. Boleh. Ya. Survei itu adalah Ibu ingin bertanya beberapa hal ke kalian mengenai pendidikan agama kalian itu seperti apa. Ya, misalnya yang agama Islam satu hari sholatnya 5 waktu enggak. Tapi itu tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya karena tidak dinilai dalam hal ini Bu Yanti, hanya sekedar untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang kalian butuhkan.